Hai semuanya, kembali lagi sama kita di Ngobrol Yuk dengan gue Meli dan Dina yang di ujung sana. Apa kabar, Din? Kabar baik. Aku tuh literally ada di ujung sih. Di ujung Iya, rumah. makanya tadi aku harusnya ngomong yang di ujung gitu kan ya. Asli. Anyway, topik kita hari ini tuh soal konflik resolution. Ya. Dengan pasangan. Gue dan Dina menikah kebetulan di tahun yang sama, 2010. Jadi tahun ini kita akan memasuki tahun pernikahan yang ke-11. Ke-11. Kerasa gak sih? Iya. Kamu kerasa gak sih 11 tahun sudah menikah? Enggak sih, enggak kerasa ya. Enggak kerasa. Gak berasa. Jadi untuk sebagian orang mungkin kita masih tergolong baru. Tapi sebenarnya ya kalau dibilang pengantin baru juga enggak. Ya kan? Berarti kan kita sebenarnya udah melalui proses penyesuaian juga dari mulai pribadi, dari mulai sifat, mulai dari pandangan. Terus kalau misalnya kita ada perbedaan itu gimana sih biasanya kita nyelesainnya? Kalau menyatukan pendapat atau pendapat-pendapat yang berbeda itu banyak sekali prosesnya ya. Mulai dari awal pernikahan sampai sekarang up to this point itu banyak sekali hal-hal yang kita pelajari bersama-sama sih sebenarnya. Kalau awal-awal, kalau aku ngomongin masalah awal-awal ya, itu banyak sekali ego yang keluar, iya nggak sih? Bener banget. Aku punya ekspektasi tertentu buat pasangan aku, Steve, waktu itu sih. Banyak hal sepele sebenarnya, tapi semuanya itu karena ekspektasi aku dan aku mau dia melakukan apa yang aku mau melakukan ketika dia melakukan sesuatu yang aku pikir maksudnya nggak secara standar aku nggak bagus, nggak sempurna, itu tuh bisa jadi konflik. Itu tuh padahal tuh hal yang sepele sih, hal yang nggak penting sebenarnya kadang-kadang. Nah, itu satu. Nah, karena sistemnya ini bule ya, orang Kanada. Jadi ada lagi tambahannya. Tambahannya itu adalah perbedaan budaya yang amat sangat mencolok sekali. Dan juga banyak sekali di awal-awal itu kayak miss in translation. Jadi banyak hal-hal yang dia sampaikan yang sebenarnya secara culturally itu enggak sesuatu yang wajar, yang normal yang ada di sini. Tapi karena aku menerjemahkan dengan budaya aku, maksud dengan pola pikir aku sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, itu jadinya kayak yang jadi kita jadi miskom gitu loh, banyak miskomnya, banyak bertengkarnya karena hal-hal yang nggak nyambung lah istilahnya. Jangan sembung. Asli hal kayak gitu sih, yang hal sepele yang one day itu kayak yang hello, setiap orang tuh beda kali. Kayak gitu sih, adjustment banyak sekali. Meskipun aku kenal Steve-nya lama ya, kita kan berteman lama, cukup lama. Tapi ketika kita akhirnya menikah tuh sudah beda lagi ceritanya. Ya kayak gitu. Kalau kamu gimana di awal-awal pernikahan yang kamu rasakan? Kalau aku sama Alin itu awal-awal mungkin yang lebih banyak masalah gue, maksudnya nyari gara-gara ini gue. Ya kita kan gue sama Alin tuh nggak pacaran, maksudnya pacaran, tapi kita tuh pacaran. Jadi pada saat pacaran itu kita nggak pernah ketemu. Jadi Alin tuh bener-bener gue nggak pernah ketemu deh, ya. Dari awal juga long distance, jadi bener-bener gue nggak pernah physically tuh ketemu dia. Sampai akhirnya dia datang ke Indonesia. Waktu itu dia di California, datang ke Indonesia. Itu ngelamar, dia balik lagi ke Amerika. Pokoknya cuma sebulan di Indonesia. Terus 6 bulan kemudian kita menikah. Jadi kan intinya itu pacaran secara fisik itu nggak pernah ada kan. Itu pun pada waktu dia sebulan itu kita sibuk dengan persiapan mau nikah kita 6 bulan. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak waktu untuk getting to know secara langsung gitu. Jadi pada waktu aku udah menikah, baru tuh di situ aku kan dulu masih sungguh polos. Jadi kerjaannya suka ngambek gitu sedikit. Ya gitulah. Kayaknya kalau dulu zaman masih baru menikah tuh
berasanya tuh kayak baru masih pacaran gitu loh. Jadi kayak misalnya dikit-dikit itu aku ngambek gitu, atau enggak aku nggak suka dikit tuh aku bisa aku diem gitu. Jadi yang lebih kayak ego kita lah, mostly aku mostly. Jadinya sih kalau si Alin sih untung orangnya kan sabar. Dia kan tipikalnya nggak suka konflik. Jadi ya dia sabar lah. Terus begitu kita udah menikah punya anak, terus fokusnya juga kan udah beda ya, udah bukan kayak orang-orang yang cuman picisan masalah kecil jadi ngambek, enggak. Yang udah pada saat punya anak ya bisa kesel-kesel soal anak. Ya kok ya misalnya kan kadang kita juga perempuan beda kan handle anak. Kadang kan ada beberapa hal yang kita mikir, ya kok begitu sih, kan kayak begitu gitu loh. Yang pokoknya basically mostly soal anak. Jarang lah kita soal yang aneh-aneh. Nah karena soal anak itu aku jadinya agak kayak lebih sensitif karena kan ini mikirnya kan anak ya. Jadi kayak kita kayak jadi mama bear, walaupun kadang yang kita adepin tuh kan suami sendiri, ya kan. Ya jadinya itu, tapi gue juga lama-lama gue memahami, oh ini sebenarnya juga perjalanannya Alin untuk bisa jadi bapak. Maksudnya dia sebenarnya hands on, dia kan, gue juga mikir gini kan, lu kan mau dia hands on ya kan, jadi ya mungkin dia juga ada flow-nya, ada dia proses belajarnya gitu. Karena sebenarnya gue pun juga nggak sempurna kan sebagai ibu. Ya gitu. Gimana kalau lo ada nggak sih kayak lo ngeliat perkembangan dari kayak konflik lo itu tuh kayak shifting gitu. Awalnya mungkin kayak soal itu kan lo bilang kan, soal lebih ke cultural differences gitu kan. Terus soal ego lo juga yang pengennya dia sesuai dengan standar lo gitu. Terus itu mulai berubah nggak dengan berjalannya waktu? Berubah banget. Apalagi setelah kita pindah ke Kanada ya. Dulu itu aku tuh kayak ya double standard sih sebenarnya. Aku tuh jadi kayak merefleksi mana yang namanya karakternya Dina, mana Dina yang orang Indonesia, mana Dina yang orang Jawa. Ngerti nggak sih maksudnya? Itu mana sih apa tingkah laku dan lain sebagainya itu sebenarnya yang apa namanya terbentuk dari budaya atau ini, dan atau mana sih sebenarnya karakter aku yang sesungguhnya. Kayak aku jadi kayak lebih ngerti dia sebagai nggak hanya pribadi sebagai maksudnya sebagai Steve-nya ya, tapi juga dia dengan culture-nya dia. Mana Steve yang dengan culture yang dia bawa, ngerti nggak sih? Bingung nggak sih? Kadang gue tuh ngebayangin pasti lo lebih berat sih, karena misalnya gue sendiri dengan yang sama-sama orang Indonesia gitu kan, tapi dengan karakter yang berbeda aja gue juga ngerasa ada kayak kesulitannya gitu loh kan, kayak apalagi lo gitu yang bener-bener dari dua dunia yang berbeda ya kan. Terus udah belum soal karakter, soal culture, soal dia dibesarkannya di lingkungan seperti apa, masih kadang itu bukan jadi yang masalah yang besar lagi sih sebenarnya, tapi karena juga at some point itu tuh aku kayak yang lower my expectation ke dia ya. Jadi kayak lebih yang menghargai dia, mau belajar untuk ngertiin dia dan gak berharap apa-apa gitu loh. Karena kan kadang-kadang itu kita tuh sakit hati karena apa ekspektasi kita, harapan-harapan kita sendiri kan ke pasangan kita. Lu mesti kayak gini dong kalau jadi ini. Tapi kadang-kadang tuh kita namanya juga perempuan ya, kadang-kadang itu apalagi kalau lagi PMS. Iya, gue juga ngerasa sih soal itu. Gue kan kalau PMS gue bisa jadi pribadi yang unik. Kadang bener-bener yang senggol bacok. Jadi gue ngerasa si Alin sih itu pertama-tama tuh paham tuh PMS, sama sekali nggak paham. Jadi maksud gue kadang kan kita kalau gue sih kadang gue tuh kalau lagi PMS itu doesn't matter apapun deh masalahnya. Lo ngomong sedikit aja salah. Tapi kalau bisa gue marah, lo ngertiin dong, gue tuh lagi PMS gitu. Jadi gue marah bukan karena gue marah gitu. Dulu enggak, kadang malah jadi ribut besar karena dia nggak paham gitu. Kalau perempuan tuh kadang kalau PMS tuh kadang tuh hormon lo yang mengontrol gitu kan. Kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Itu pun juga kalau kita nyadar kan, oh ya deh,
aku lagi Iya, PMS nih, kayaknya aku iya, lagi emosi jiwa dan lain iya, sebagainya kan. iya. Mm-mm, Dulu sempat tuh nggak paham istilah itu mm-mm, si doi. Cuman kalau sekarang sih udah kalau aku ngomong gitu dia udah ya oke. Kalau lagi PMS nih gitu dia oh, oke gitu. Kalau sekarang sih gue apa jarang ya berantem. Kalau misalnya berantem itu ya soal lebih soal kayak lebih kayak karakter gitu ngerti nggak sih mm-mm. kayak misalnya Kebiasaan. kebiasaan si Alin itu kan orangnya kalau gue kan karena gue punya anxiety jadi gue tuh orangnya nggak bisa yang telat-telat gitu loh jadi gue Mm-mm. kalau misalnya ada apa-apa misalnya gue janjian jam 3 bagi gue tuh jam 9 pagi itu udah crucial time ya, everybody harus harus Siap. siap sedangkan kalau Alin itu bapak Alin itu bikin emosi kalau soal anak sekarang kan kita udah janjian untuk gue dan dia tuh harus satu suara soal anak. Jadi kalau walaupun gue nggak setuju, gue nggak akan negur Alin di depan anak-anak gitu. Jadi sekarang kalau soal anak-anak udah jarang sih, gitu. Ya jadi seputar itulah, begitu. Tapi apapun permasalahannya sih ya sama sih. Kalau aku sama Steve sih permasalahannya ya receh-receh gitu, ya nggak penting gitu. Ditambah lagi kalau lagi PMS kan, ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya perbedaan ya cara mendidik anak juga beda. Ini kan aku kan juga mama bear juga kan. Tapi aku tuh bersyukurnya tuh Steve itu orangnya itu Memahami. paham banget kalau aku tuh kayak mesti apa, dan aku sukanya itu kita tuh dia tuh sendiri yang selalu kayak yang aku belajarnya sebenarnya dari dia ya. Untuk yang kayak ketika kita bertengkar segala macem, dia tuh bakalan loh datang ke aku dan minta maaf apapun itu. Dan tapi minta maaf tuh gini, dia tuh nggak bakalan minta maaf kayak yang umpamanya dia tuh merasa dia benar, kayak dia tahu tuh benar. Kadang-kadang aku tahu dia benar, tapi tetap aja kan namanya juga perempuan, Gengsi, iya kan. aku yang selalu benar, saudara-saudara. Nah, kalau dia tuh bakalan bilangnya gini, I'm sorry that I make you feel the way you are feeling. Dia bilang kayak gitu. Aku minta maaf kalau kamu tuh merasa seperti itu dan kamu marah dan lain sebagainya. Aku minta maaf. Tapi ini loh maksudnya aku tadi itu ngomong kayak gini. Maksud aku itu gini. Gitu. Dan aku merasa itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak yang ngomong kayak yang nggak kayak yang kayaknya itu perbedaannya deh antara orang bule dengan orang aku nggak bilang semua ya, nggak tapi semua, kayak ya. cuman mostly kan mereka itu suka bicara, membicarakan, berdiskusi, mendiskusikan. ya. Betul. Iya, dia tapi dan dia tuh juga kayak gini tipenya. Kalau kita lagi marah ya, aku lagi kayak yang jadi itu ya. Jadi apa ya? Jadi ini apa mama tiri. Witch. Itu dia bakalan yang biarin aku dicuekin. Dia diemin aku. Jadi kayak maksudnya dia tuh kayak kasih space gitu. Karena tapi sama sih aku juga kayak gitu. Ketika dia marah, ya aku ya diam. Maksudnya tapi sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak bisa digituin. Lu walaupun juga dia ngomong salah, tapi lu nyuakin gue juga bakal lebih salah. Ngerti gak lo? Kayak lu bakal jadi salah tapi just apa go along. Aku dulunya kayak gitu, tapi at some point itu sekarang tuh aku sudah ngerti kalau maksudnya sudah kayak yang nggak expect anything gitu loh. Jadi kalau aku marah ya marah aja, dan that's okay to be angry kan. Kayak gitu. Tapi aku tahu dia tuh malam tuh bakalan ngajak ngomong aku. Jadi aku ya nunggu aja, dan dia kebanyakan dia yang minta maaf sih, jadinya oke lah. Bagus lah akhirnya Bu Dina dapat apa yang dia mau. Maksudnya dia itu kayak percuma juga aku mau ngomong apa tetap salah kan. Jadi dia kayak kasih space, mendingan dia diem nyuekin aku. Nanti ketika dia siap mau ngomong dan aku sudah siap, sudah kayak yang nggak terlalu emosi jiwa gitu, baru dia ngomong. Waktu kita mau tidur segala macam gitu, kita ngomongin perasaannya kita. Cuman sampai up to this point tuh kita marahan tuh maksimal sehari. Malam itu kita usahakan selesai gitu.
Ya kadang-kadang ada saatnya gitu, besoknya tuh kayak masih yang ini, tapi aku Nah bakalan ngomong, aku itu, masih kayak nah, yang aku tuh heeh. masih disappointed sama kamu karena gini gini gini, dan karena aku belajar dari dia ya, ngomongin perasaan segala macam. Aku jadi kayak sekarang tuh jadi kayak merasa nyaman. Aku ngomong aku nggak suka kayak gitu. Aku merasa aku kecewa dan lain sebagainya. Tuh aku langsung confront itu, Langsung terus diomongin. diomongin, selesai selesai, dan kita selalu pelukan sih. Itu. Yeah, that's nice. Ya kalau gue Mhm. salah satu juga ini apa namanya proses ininya kita itu apa penyelesaian masalah kita itu kalau si Allen itu tipikal kalau misalnya kita ribut gitu ya sampai malam dia bisa gitu habis itu tidur udah kayak nothing happen. Kalau gue nggak bisa, kalau gue tuh nggak akan gue bisa tidur kalau masalah gue belum selesai. Tapi dia udah tidur, tapi gue juga gengsi juga kan bangunin dia kan. Tapi yang ada itu gue kesiksa, tapi gue nggak Iya, bisa tidur. iya. Jadi kayak bukan mau gue, tapi gue juga kesiksa gitu. Jadi ya overtime ya gue bilang sih, maksudnya kalau kita punya masalah ya selesaiin aja lah dulu gitu, jangan dibawa tidur. Ya memang itu ini sih Proses. mungkin masalah karakter juga ya. Mungkin kalau dia si Alin nggak terlalu mikirin, mungkin yang namanya juga laki-laki ya. Kalau perempuan kan lebih kayak perasaan, pokoknya harus selesai. Nah itu gue paling nggak bisa. Memang gue paling benci kalau gue lagi berantem terus ditinggal tidur. Jadi gue maksudnya sekarang gue mengusahakan kalau ribut itu nggak akan sampai dibawa tidur. Terus juga apalagi, oh ya itu soal heart to heart lah. Kita kan memang orang Indonesia kan nggak terbiasa ya untuk sharing our feeling ya. Agak ya kan nggak terbiasa aja gitu. Jadi sekarang kita lagi belajar dan udah oke sih kayak misalnya apa pas lagi begitu selesai ngomong kamu bisa share apa aja. Itu kadang kan kalau karena memang gue dan dia tuh kan memang dua pribadi yang berbeda ya. Kalau gue berapi-api gitu, gue kadang gue juga banyak do all the talking ya kan. Kalau ada apa-apa dia dizolimin, gue yang keluar ya kan. Gue udah pernah ribut sama orang karena dia dizolimin. Maksud gue ya gue tipikalnya memang begitu. Nah kalau dia kan tipikalnya diam, dia nggak suka konflik. Begitu juga mungkin dengan mencurahkan perasaannya gitu. Padahal ya iya, kayak saya gue ngerasa sayang kamu, tapi kan kadang kita kalau jadi istri pengen juga lo ngomong gitu loh, just saying the words atau enggak kalau lo ada yang lo nggak bisa apa omongin coba deh gitu. Nah awalnya juga gue yang ngomong, gue yang buka duluan gitu. Nggak boleh loh curhat sama aku gitu, boleh loh kayak kalau ada apa-apa gitu. Tapi ya itu awalnya juga gue agak-agak yang kayak nggak enak kan mau ngomong nanti dia ini. Tapi kan aku bilang ini akan lebih baik untuk kita hubungan kita ke depannya ya kan. Ya tapi ya improving lah. Memang sebenarnya kita jarang berantem sih. Cuman maksudnya kayak untuk hati ke hati itu yang kita lagi Belajar. gitu. Aku juga belajar tentang ngomong-ngomong masalah hati ke hati itu ya. Waktu itu kan kita pernah tahun lalu kalau nggak salah kita ikut marriage conference ya. Maksudnya kayak ya ada di gereja gitu. Tapi ada satu poin yang aku tuh kita tuh belajar banget dan kita belajar terapkan. Kadang-kadang itu kan bukan permasalahannya ya. Permasalahannya kan ecek-ecek ya. Tapi ada satu komunikasinya gitu ya. Enggak. Iya, komunikasi ya betul, penting itu. Tapi ketika kita mengkomunikasikannya itu kita mengkomunikasikan dengan kata-kata how does that make me feel? Kayak contohnya, ketika lu ngomong kayak gini, itu tuh membuat aku merasa tidak dihargai. Aku merasa kan kita ada list gitu ya kata-kata kayak gitu di fridge kita di kulkas kita gitu. Ketika kita belajar mengungkapkan itu dengan kata-kata sifat ya, bukan ya, yang tidak dihargai, merasa direndahkan, merasa aku atau itu yang negatif ya, maksudnya emosi yang negatif. Ada juga emosi-emosi yang positif. Ketika kamu peluk aku di tempat
umum itu tuh merasa aku tuh dicintai. Contoh lain yang negatif ya, ketika kamu ngetawain apa ya, ngeledekin aku di depan teman-temanku, itu aku merasa apa? Bla 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 bla. Aku merasa tersinggung. Aku merasa tersakiti. Aku merasa aku nggak dihargain gitu. Contoh kayak gitu. Nah, atau ketika kita konflik pribadi ya berdua gitu di rumah. Ketika kamu ngomong kayak gitu, aku tuh merasa aku tuh kayak nggak punya value, nggak punya apa harga dirinya. Aku merasa tuh uh, usaha aku sia-sia dan lain sebagainya. Kita belajar mengungkapkan ketika pasangan kita melakukan A, B, C, D tingkah laku kepada kita, entah itu positif dan entah itu negatif, kita tuh belajar untuk mengungkapkan itu dengan apa perasaannya kita itu seperti apa kayak gitu. Itu aku belajarnya kayak gitu sih. Dan it works so far. Dan kadang-kadang kan kita perlu juga memahami satu sama lain ya. Kenapa sih? Nah, itu juga akan aku bakalan ngomong kayak gitu biasanya sama Steve atau kebalikannya. Dan kadang-kadang kita juga ngomong kayak, oke, maksud aku ketika aku ngomong kayak gitu tuh aku nggak ada maksud untuk nyakitin perasaanmu, kamu itu spesial dan lain sebagainya. Cuman maksud aku, tapi ketika kamu merasa itu, aku minta maaf dan aku belajar untuk nggak akan melakukan itu lagi. Iya bagus lah, berarti kan kita tuh berkembang. Iya, betul. Maksudnya kita ribut gak hanya dengan masalah-masalah yang sama kan. Kita pun juga belajar dari kesalahan kita. Kalau gue sih ngerasa gue 10 tahun yang lalu itu beda banget. Beda banget. Dari ribut-ribut kecilnya sampai ribut-ribut gak penting dibanding dari sekarang. Ya, tapi baguslah tandanya kita kan bertumbuh Iya, betul. Terus kita juga yang penting apa? Itu kita menyelesaikan ya kan. Itu nggak cuman kayak kalau orang sini tuh bilang kayak sweeping under the rug gitu loh, yang nanti tiba-tiba udah besar, iya meledak gitu. Dan satu lagi yang kita pegang sih dari awal sampai sekarang itu kadang-kadang kalau kita berdua sih kadang-kadang kan kita nggak bisa ya menahan emosi akhirnya bertengkar di depannya anak-anak. Kadang-kadang itu kan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, gitu tuh kita tuh ketika kita minta maaf, proses minta maaf dan rekonsiliasi ya, itu tuh juga kita pastikan anak-anak juga ngelihat itu. Jadi kan itu kan sesuatu yang nggak nyaman ya ketika. Benar sih. Dan aku pastikan anak-anak ngelihat waktu itu Bethany masih kecil ya, masih Bethany aja waktu itu. Itu dia ngelihat, dia nggak suka ketika kita tengkar, of course ya anak-anak namanya. Dia kayak sedih gitu, kadang-kadang nangis gitu. Tapi kan kadang-kadang habis itu kita ngobrol dengan kepala dingin ya berdua gitu. Sudah selesai tuh kita tuh bakalan sebenarnya sudah minta maaf tuh di kamar. Itu bakalan keluar, itu bakalan nunjukin ke anaknya kita kalau kita tuh minta maaf, I'm sorry kayak gitu kan. Terus kita pelukan satu sama lain kayak gitu. Terus dia bakalan yang ikut-ikut peluk gitu. Dan iya namanya manusia ya, kadang-kadang kita berusahanya kita untuk nggak mengeluarkan emosi itu di depan anak-anak. Susah. Muncul aja. Nggak, kalau gue sama Alit agak sedikit susah untuk hal itu kan. Cuman ya kita berusaha untuk enggak. Tapi pernah suatu waktu belum lama ini kita ribut di depan anak-anak, terus anakku yang paling besar itu cukup reaksinya cukup bikin kita kayak nge-shock. Yeah. Maksudnya kata-kata yang dia keluarkan tuh shock gitu. Aku nggak tahu dia maksudnya punya berpikiran kayak gitu di mana, tapi pada saat dia ngomong kayak begitu kita langsung berhenti, kayak tertampar langsung gitu tersadar ya. Jadi kita nggak benar-benar nggak ngelanjutin. Kadang kan kalau sebelumnya kan anak ngomong udah gitu kan, kadang kita masih agak kayak bete-betean itu masih terus. Tapi semenjak yang itu ya enggak, kita udah kayak oke, mereka udah besar, mereka sekarang udah pinter, udah bisa lihat, maksudnya sebagai
maksudnya gue juga pernah punya pengalaman zaman kecil, tahu orang tua ribut gak enak kayak gimana kan, juga akhirnya gue belajar oh ya gue nggak mau bikin itu trauma mereka ya kan. Jadi ya itulah, kita juga belajar. Iya. Masih banyak sih yang harus kita belajar, tapi ya I think iyalah proses kita going to the right direction. Hopefully ya, hopefully. Iya, aku juga kalau masalah anak-anak juga, menurut aku pribadi ya, ya kita berusaha untuk nggak kasih itu ke depan anak-anak ya, maksudnya apa, the sin ya, maksudnya kita waktu tengkar segala macam. Cuman kadang-kadang tuh juga di sisi lain anak-anak tuh juga bisa belajar, maksudnya manusia tuh juga punya emosi, maksudnya kita belajar emosi, tapi kita juga belajar juga, mereka juga bisa belajar dengan melihat kalau masalah itu tuh bisa diselesaikan dengan masalah kepala dingin, dan apa namanya, dia juga bisa experience forgiveness gitu loh, maksudnya ketika orang tuanya tuh saling memaafkan, kayak gitu tuh juga itu penting. juga yang aku bilang ke anakku. Jadi maksudnya we fight, kadang kita berantem, kadang kita nggak suka, tapi bukan berarti mama tuh benci papa, dan bukan berarti mama dan papa bakal menyerah, ngerti nggak lo? Jadi kita selalu ngomong gitu. Kita bilang ke oke, mama berantem sama papa, mama argue sama papa. Tapi bukan berarti kita hate each other. Bukan berarti kita saling membenci, dan bukan berarti kita akan menyerah gitu loh. Karena kayak gini tuh gue bilang sih, karena mama papa juga dua pribadi yang beda gitu loh. Just kayak kamu sama adikmu gitu kan, kadang berantem tapi kan you still love her. Kamu juga masih at the end of the day kamu masih nyari dia gitu loh, yang kayak begitu. Terus oh iya. Jadi ya gitulah. Pokoknya intinya mereka juga get the message gitu, kalau kita agree tapi we make up and gitu ya. We stay together. Ya, semoga gitu mereka kan. bisa. Ya semoga lah. We don't give up. Dan apa yang kita sharingkan hari ini itu proses journey-nya kita, dan kita pasti masih akan belajar lagi. Maksudnya kita yang 5 tahun ke depan mungkin juga semoga kita yang lebih baik lagi kan pastinya, kayak gitu. Dan ya semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa apa ya, kalau kita expert juga bukan sih, cuman kita sharing. Semoga bisa kayak ada mungkin teman-teman lain yang rasa oh ya ternyata nggak kita doang yang kayak begini gitu kan. Jadi kayak you're not the only one yang kadang juga kelepasan, kadang juga butuh word of affirmation gitu, yang butuh perasaan lo di acknowledge gitu kan. Kita di sini juga sama aja. Anyways, begitu. Oke. Ini hari ini adalah deep talk banget kita berdua. Menurut aku sih salah satu deep talknya kita tentang ya kehidupan berumah tangga di sini. Enggak di sini sih, maksudnya in general kayak gitu. Bedanya kamu kan, kamu menikah dengan, maksudnya paling enggak budaya yang kurang lebih sama ya. Kalau aku budaya yang berbeda, gimana sih susah struggle-nya kita. Anyways, I think that's it for now. I think that's it for tonight. Yes. Ya, kita nantikan podcast kita selanjutnya. Lanjut lagi. Jangan lupa follow Instagram kita, Ngobrol Yuk Moms Podcast. Don't forget follow and like. Exactly. Thank you ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa berfaedah cerita-cerita kita. Alright, see you next time. Okay. Bye-bye.